warahmatullahi wabarakatuh. Ila Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi hadrati abaina wa mahdina wa jaddina jaddatina syekhna mu'allimina asbabina rabbina liman wa haqqun alaina wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa nafa'na bi dhurriyyatihim amadana min sururihim wa barakatana min barakatihim amin amin amin. Sayyidul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wal mu'minina amin. Hadirin wa hadirat Bapak Ibu rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali rasa syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah limpahkan kepada kita, sehingga malam ini kita kembali dipertemukan di majelis yang mulia ini. Semoga kebersamaan kita di majelis ini kelak bersambung ketika kita bersama-sama masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan mudah kita hadir di majelis ilmi, semoga menjadi sebab dimudahkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati, kita lanjutkan pembahasan tentang hal-hal yang sunnah di dalam sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Membaca amin bagi makmum niku hukumipun sunnah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza amana al-imam fa'aminu." Ketika imam berkata amin, fa'aminu, maka hendaklah kalian mengucapkan amin. Jadi ketika imam mau waladdallin, maka jenengan makmum, walaupun imam tidak baca amin, tetap jenengan disunahkan baca amin. Dan ini napa? Dungo sing dungo imam, sing amini makmum. Kenapa? Kata Rasul, fa innahu man wafaqa ta'minahu ta'minal malaikah. Karena barang siapa yang aminnya saged bareng karo amine malaikah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kapan amine malaikat itu dibareng kali amine imam? Jadi ketika imam muni amin, dan itulah malaikat muni amin. Dan yang sing amine bareng karo amine malaikat, kata Rasul, man wafaqa ta'minahu ta'minal malaikat ghufira lahu dzunubun. Barang siapa yang aminnya nyocoki barengi kali amine malaikat, yang amine malaikat niku bareng kali amine imam, berarti makmum kok iso amin bareng karo imam, orang disiki orang ngene. Jadi memang betul-betul dibarengke karo amine malaikat, barengke karo amine imam. Mulane sunnah bagi imam baca amin itu sing banter. Ben napa? Ben makmume saged pireng ben iso barengi. Karena ada hadis niki wau, sinten sing amine bareng karo amine imam, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Rawahu Syaikhani. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Mulane iman-iman iki pembahasan sholat jamaah dulu nanti kula matur. Enten tiyang niku goro-goro ibu kabudut niku ndelalah telat gak sholat jamaah sekali. Jadi selama berpuluh-puluh tahun itu boten nate gak sholat jamaah.
Hanya sekali piyambake gak sholat jamaah telat itu goro-goro ibu kamu. Lah gelo karena gak sholat jamaah itu akhirnya piyambake nopo sholat itu sampai 500 rakaat. Jadi untuk menutup kekurangan, untuk mengimbangi gelane piyambake sholat jamaah. Lah baru wis untuk 500 rakaat yang ke-500 piyambake bermimpi. Keturun ditegur oleh malaikat. Kowe iso sholat 500 rakaat, tapi ada yang tidak bisa kau gantikan. Napa niku? Amin karo barengi amin imam. Kan yang sholat sendiri 500 rakaat kan sendiri, kan gak mungkin iso bareng karo amin imam. Sehingga pingin tebus kesalahan karena tidak sholat jamaah sekali itu, tetapi ternyata diganti dengan 500 rakaat tidak cukup. Karena dibunyikan akan mengurus bahwa sholat iso nanti 500 mungkin untuk mengimbangi kekurangan karena dia tidak bisa sholat jamaah. Tapi untuk ganti bareng amin imam kan tidak mungkin karena dia sholat sendiri. Mana penting iso maca amin bareng karo amin imam ini penting. Karena di antara keutamaannya akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa qira'ati shay'in minal Qur'an. Kemudian membaca surat-surat dalam Al-Qur'an. Walau ayatan, walaupun hanya satu ayat, itu tetap sunnah. Ampun ditinggalkan. Wal ula dan yang utama niku salah su ayat dan 3 ayat. Minimal baca Quran itu ketika sholat 3 ayat. Kenapa kok diambilkan 3 ayat? Karena surat terpendek di dalam Al-Quran itu minimal 3 ayat. Surat apa surat terpendek yang 3 ayat? Surat Al-Baqarah. Dan terus ya sak ayat jadi untuk kesunahan. Jadi kan nopo namun baca 1 ayat jadi nggih cukup untuk kesunahannya baca nopo baca ayat dalam Al-Qur'an ketika sholat, tetapi yang utama dengan minimal baca 3 ayat. Kapan kita baca ayat fi aulayaini? Di 2 awal rakaat li makmumin bagi selain makmum sami qiraati imamihi yang mendengar bacaan imamnya. Kula maksudin disunahke maos surat, disunahkan baca Al-Qur'an bagi orang yang sholat sendirian atau orang yang sodati makmum yang tidak mendengar bacaan imam. Contoh jenengan makmum sholat zuhur, sholat asar, niku kan jenengan boten pireng bacaan imam, maka tetap disunahkan jenengan baca surat. Tetapi kalau sholat maghrib, isya, subuh, sing jenengan pireng bacaannya imam, maka jenengan tidak disunahkan baca surat, cukup baca Fatihah saja. Terus kalau maksudnya yang disunahkan baca surat dalam Al-Quran itu bagi selain makmum. Sing makmum itu wau pireng bacaan imam. Dan terus nek makmume wis pireng bacaan imam berarti tidak disunahkan baca surat. Sholat maghrib bisa subuh jadi cukup baca Fatihah sudah cukup. Boten perlu nambahi surat. Tetapi nek jenengan makmum sholat asar kali sholat zuhur, jenengan disunahkan baca surat karena jenengan tidak dengar apa yang dibacai. Sakit dipahami boleh? Sakit dipahami ya? Bismillahirrahmanirrahim. Faktuk rohulahu, maka kalau bagi makmum yang mendengar bacaan imam malah makruh baca surat.
Jadi nek jenengan makmum sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh malah makruh hukumnya kalau dengan baca surat. Kajah hari khalfihi kaya dene luwih bantere makmum di belakang imam itu makruh. Terus jadi makmum untuk banter-banter. Niku nggih gak apik. Jadi cukup dengan dari makmum didengarkan diri sendiri. Lah nek boten hafal surat, hafale Fatihah pripun? Hafale ta Fatihah tok nembe belajar Islam sampeyan. Dereng hafal sanesih. Jadi sing nembe diapali namung Fatihah. Maka disunnahkan baca Fatihah 2 kali. Wa tahsilu bi i'adatil Fatihah, dan hasil untuk pahala baca surat itu dengan mengulang surat Al-Fatihah illam yahfad ghairuha, apabila tidak hafal selain Fatihah. Enten tiyang Fatihah hafal mboten katenan, tapi surat yang dene sing hafal. Karena dereng enten sing ngajari atau memang dia baru kenal Islam. Nah, maka ketika sholat, setelah dia baca Fatihah, maka dia baca Fatihah melih. Kenapa kok mengulangi Fatihah untuk mengganti bacaan surat yang dia tidak hafal? Karena baru hafal Fatihah kok. Nah, ini wis hafal liyane ya jumlahin Fatihah, hafal Al-Ikhlas ya Al-Ikhlas. Lah nek hafale Al-Ikhlas kok pripun? Maka boleh rakaat pertama Al-Ikhlas, rakaat kedua juga Al-Ikhlas. Jadi enten tiyang sing nembe hafal Al-Ikhlas, berapa rakaat pertama Al-Ikhlas, rakaat kedua setelah surat Fatihah nggih Al-Ikhlas melih. Wa bi takmil suratin wahidatin, dan mengulang surat yang satu fi rakaataini di dalam 2 rakaat. Dan itu dia tetap sunnah oleh, dan tetap dapat kesunahan baca surat. Bahkan di dalam tafsir Ibnu Katsir itu ketika membahas tentang surat Al-Ikhlas di Masjid Kuba, niku enten imam, angger ngimami mesti nganggone kulhu. Angger ngimami nganggo kulhu terus baru surat yang lain. Kulhu baru surat yang lain. Ngoten niku terus. Nah, hal ini akhirnya menimbulkan nopo nggih? Kejengkelan makmume niku gak nyaman nek dimami model kaya ngene niku, kulo surat. Akhirnya ditegur kali makmume. Weh fulan, Mas, Pak, aja bosone awake iki. Nek jenengan niku maca Al-Ikhlas ya Al-Ikhlas tok. Nek surat tok asal didobel-dobel. Maka diomongi ngoten imame, nek kowe ridho, nek kowe gelem aku dadi imam yo model imame kaya ngene. Nek kowe gak gelem tak imami model kaya ngene itu golek imam selain aku. Golek imam liyane, aku seneng imami ini gitu. Di dalam riwayat itu dibunendikaken, tidak ada yang paling berhak di antara orang yang ada di Masjid Kuba itu kecuali dia yang berhak jadi imam. Satu karena fasihnya. Jadi imam itu kriteria yang pertama adalah fasih. Fasih, baca Al-Qur'annya bagus, standar tajwidnya itu udah benar. Kemudian syarat kedua, orang yang paham tentang agama. Nek wong loro dalam segi bacaan podo apik, hafalan Qur'ane podo apik, podo hafalan Qur'ane, maka kriteria yang kedua adalah yang paham tentang sunnah. Ternyata wong kok padha bacaan Quran padha apike, kemudian sunnahe padha menguasaine, maka kriteria yang ketiga adalah yang paling dulu hijrahnya dulu ketika di masa Rasul. Kalau ternyata nopo padha hijrah bareng, kriteria yang ketiga adalah sing paling sepuh, sing tuwa umure, sing luwih tuwa umure. Mulane kriteria sepuh ini sudah syarat yang ketiga, bukan syarat pertama kudu tua sing betul. Kalau ternyata lebih tua tapi bacaannya kalah ya didahulukan bacaannya dulu kan. Jangan pek sing wakaf, sing muroso di masjid, akhirnya
kudu dadi imam. Betul ada aturannya. Utawa karena sudah jadi ketua takmir kudu wajib jadi imam. Betul tidak seperti itu, ada aturannya karena imam ini sholat ini ibadah, bukan masalah organisasi. Ini organisasi silahkan ditunjuk sesuai kesepakatan. Tapi karena imam ini adalah ibadah yang ditentukan cara aturannya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang kosong kendel wani imam terus maju imam tidak. Karena banyak di desa-desa itu kesepuh paling sepuh dia pemenang sing duwe masjid di musola itu mesti imam ira kita wis bahasane sebuah karo-karuan. Nah, ini kan repot. Yang mau harus nyeleke pekewon nek darani kepengin ngrebut singgasanane. Padahal jadi imam iki ra bayar dari tadi. Ora patut nek direbutan. Wong rantuk ora bayar. Bahkan imam itu cenderung lebih nopo, lebih mikir daripada makmum. Nek makmum kan gak sampai mikir. Karek manut imam kan gak angin-angin mau coba gerakannya lali untuk mboten rokaat beberapa kadang-kadang mbah. Milo niki aturan di dalam menentukan siapa yang berhak jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Lah akhirnya suatu ketika Rasul datang ke Masjid Quba ini, dan hal ini dilaporkan kepada Rasul. Nah, akhirnya imam ini dipanggil oleh Rasul. Mana ada anfa'alta ma'amaroka ashabika. Ya bulan, kok gak nurut kalau koncomu, gak nurut kalau jamaahmu kok main dulu nganggo surat liyane ora salah siji lae. Didangu kali Rasul wonten tiyang ini jawab uhibbuha. Iya. Dijawab aku seneng kalau surat Ikhlas. Karena dalam surat Ikhlas itu ada sifat Rahman, sifat keesaan Allah Subhanahu wa taala. Baru dijawab ngoten Rasul ngendikan hubbuha hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Senengmu karo surat dulu menjadikan kau masuk surga. Jadi imam ini nganggo kulhu terus gak masalah. Kata begini, orang gengsi kata lho. Gak apa-apa kulhu, tidak apa-apa. Ternyata zaman dulu sudah dipraktikkan oleh sahabat. Ternyata guru-guru seneng imam yang nganggo malah berguru surga dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena saya udah mami atau tentu tidak. Kalau imam yang nganggo terus itu dipanggil. Imam yang nganggo terus. Justru makmum biasanya seneng. Nah, untuk imam kok model main dulu di dalam kampung. Mau bidane, nek biyen niku bulan baleni kudu niku krono apal dulu. Nek sak krono napa krono seneng dulu. Nek sak niki mungkin nek nganggo kudu terus. Ya memang apalin niku. Bidane ra ngono. Jadi biyen niku ora kok sahabat apalin kudu tok mboten yo. Quran apal kabeh. Tapi karena seneng maca dulu, akhirnya imam nganggo dulu. Dan ini menjadi pelajaran begitu bijaksananya Rasul di dalam menentukan sikap nih. Mengerti hal itu dipanggil sih, orang langsung diklaim, orang langsung disalahkan, orang langsung diseneni kali Rasul. Kowe nglakoni sing tak ajarke. Rasul gak bijaksana kan. Gawe-gawe sing ora tau tak ajarke. Gawe-gawe bid'ah sing ora tau tak ajarke. Ora diseneni wae nanti klarifikasi dulu. Iki lakoni ngono tujuanmu apa? Nah, ternyata melakukan hal sesuatu yang itu belum pernah dicontohkan oleh Rasul. Dilakukan oleh sahabat, ini inisiatif dia sendiri. Ternyata tidak langsung disalahkan oleh Rasul, tapi ditekok isi alasannya apa? Nah, ini menjadi pelajaran kepada kita ketika kita melihat sesuatu itu jangan langsung diklaim dulu. Ditekok isi ning lakoni ngono iku tujuanmu apa, dalile endi lah, ora usah langsung disalahke. Sehingga akhirnya terjadi
nopo tabayun sehingga akhirnya ngerti alasannya nopo. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mengulang-ulang surat yang sama di rakaat pertama, rakaat kedua itu tidak masalah dan tetap dapat kesunahan atau pahala membaca surat Al-Quran. Wa suratul kamilatin, dan membaca surat yang sempurna, surat sing rampung niku afdol lebih utama minal ba'di daripada hanya sebagian. Wa intola senajan niku dulu. Contoh, kula ngimami maghrib niki mau surat Al-Imran. Ini kan gak satu surat Al-Imran tak baca-baca, hanya satu halaman saja. Lah ngeten iki jane apik nek kula namung maos buat duha dari awal sampai rampung. Ngeten iki. Jadi jenengan maos Al-Kautsar awal sampai rampung itu lebih utama daripada jenengan medhot atau nyuplik sebagian ayat surat Al-Baqarah, daripada nyuplik sebagian surat Al-Imran. Hanya kadang-kadang saya melakukan itu hanya untuk menjaga hafalan saya. Dan kulo maca terus. Dan ini kesempatan nek kulo maos niku kangge jadi hafalan kulo, karena kalau jadi imam mau tidak mau itu dieling-eling tenanan. Bahkan apa lotok niku kadang-kadang kalau jadi imam itu lupa. Nanten iki. Jadi apa wis lotok kadang-kadang jadi imam iso ngliru iso lupa. Maka sing apik iki jane mboten sing kados kula maghrib mau mboten, tapi sing afdol itu satu surat langsung kampung. Mos alai dari awal sampai akhir itu lebih utama daripada harus memetik satu ayat atau dua ayat atau tiga ayat dari surat Al-Baqarah atau surat An-Nisa atau surat Al-Maidah. Walaupun panjang, mau kan lumayan panjang dari sini waos. Gak panjang banget tapi lumayan gitu. Jadi satu halaman. Biasanya nek kalau mau maghrib itu rata-rata satu halaman. Jadi satu halaman dibagi jadi dua. Jadi rakaat pertama setengah halaman, rakaat kedua setengah halaman, jadi satu halaman. Fi ghairi tarawih, kecuali kalau sholat tarawih. Nek sholat tarawih niku sing apik surat-surat panjang. Surat Al-Baqarah untuk setengah halaman, atau sak halaman itu, dan sholat tarawih malah apik surat-surat sing nopo sing panjang. Wa qaulus surataini, dan sunai melih surat yang dibaca itu mutawaliyaini, urut. Dan Aduha baraduha al-Insirah, ini kan urut. Utawa al-Insirah gandengane aktin, urut. Atin gandengane al-ala urut, al-ala gandengane al-qadr urut. Ngoten itu lebih utama, lebih afdol daripada dengan Aduha pasangane al-Ikhlas. Bukan itu mencarado ngoten iki. Tapi kan tidak semua orang punya kemampuan untuk menulis surat. Kadang-kadang bar alam taro gak mungkin kok. Bar alam taro sudah ngoten iki. Ya toh. Jangan kalau bisa dikulit nomor Quran. Bar alam taron itu surat apa? Surat apa? Al-Quraish. Bar Al-Quraish surat apa? Bar Al-Quraish surat apa? Ya mulai tidak semua orang punya kemampuan untuk ngurut ini tadi. Lah nek ngono ya rawat tapi sing luwih utama mau surat antara rakaat pertama dan rakaat kedua niku diuruti. Dan ini kula berusaha kula praktekke. Jadi nek surat-surat pendek itu kula urut Aduha, Al-Insirah, Atin, Al-Alaq diuruti ngoten. Malam takun alladzi taliya aqwala, selame surat yang kedua itu tidak lebih panjang. Karena nopo sing apik rakaat pertama itu bacanya lebih panjang daripada rakaat kedua. Contoh ngeten. Atin, bar atin akan al-alaq. Al-alaq ini lebih panjang daripada atin. Kudune kan atin sik rakaat
rakaatin rakaat kedua. Jadi urutannya kembali karena disunahkan di dalam membaca surat itu rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua. Contohnya melih Al-Qadr. Inna anzalnahu itu jenis surat Al-Qadr. Al-Qadr surat apa? Ayo. Saya sakit jawab, senengnya double berapa? Tahu, Al-Qadr surat apa? Surat apa? Lam Yakun surat apa? Al-Bayyinah. Pak Bambang surat apa sedikit? Al-Qadr Al-Bayyinah. Al-Qadr itu kalau Al-Bayyinah panjang mana? Al-Bayyinah, maka tidak Al-Qadr dulu baru Al-Bayyinah, tapi dibalik Al-Bayyinah dulu baru Al-Qadr. Karena antara Al-Bayyinah dan Al-Qadr lebih panjang Al-Bayyinah. Jadi disunahkan baca surat itu yang awal lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala tartibil mushafi, terus disunahkan urut di urut-urutan mushaf Al-Qur'an. Wa qira'atu alif tanzil, dan disunahkan baca surat alif tanzil, surat Al-Sajdah. Wa hal ata fi subhi Jum'atin, dan surat hal ata ka haditsul ghasiyah di dalam subuhnya surat Jum'ah, hari Jum'ah. Wal Jum'ati, dan ketika Jumatan. Wal munafiqina, atau baca surat Al-Munafiqin, idza ja'al munafiqun juz 28. Au sabbaha, atau baca hal ataka sabihisma. Wa hal ataka, dan hal ataka fiha di dalam surat Jum'ah. Jadi ini pas subuh Jum'ah atau pas Jumatan itu disunahkan baca sabihisma dan hal ataka hadithul ghasiyah. Mulane jangan heran ketika Jumat itu rata-rata imam niku belum maca niki sabihisma kali hal ataka, karena disunahkan baca ini bagi imam yang apal. Dan imamnya gak apal sabihisma, ya jo nekat malah salah, malah bingung. Mau saya sabihisma iso melencar tekan balai kan meh padha. Jadi antara sabihisma dengan walaili idza yaghsha itu nanti bunyinya persis. Sehingga dulu pernah terjadi enten imam sholat Idul Adha mau sih sabihisma buri-burinya jadi walaili idza yaghsha, karena bunyinya persis. Akhirnya menggok. Maka kalau belum hafal jangan dipaksakan, malah salah, malah ribut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi isyaiha, di dalam surat di dalam isaknya hari Jumat disunahkan baca Al-Kafirun wal Ikhlas, surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Wa fi maghriba, dan di dalam maghribnya gitu, dan maghrib malam Jumat itu disunahkan baca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Wa fi subhil musafiri, dan bagi subuhnya orang yang musafir dalam perjalanan disunahkan wal muawwidain, surat Al-Falaq, An-Nas. Fi maghribis sama, dan di dalam maghribnya hari Sabtu, malam Sabtu itu disunahkan baca Al-Falaq dan An-Nas. Wajah rolan banter, wa isroron lan samar, fi mahalli di dalam tempat keduanya. Kalau memang di sholat yang disunahkan untuk jahar, maka sunnah hukumnya dikeraskan. Sholat apa itu? Maghrib, isya, subuh. Ini sholat yang disunahkan baca jahar. Maka jenengan ketika sholat maghrib, isya, subuh disunahkan bacanya banter. Baik jenengan berjamaah atau sholat sendiri, tetap disunahkan diwaos banter. Dan di tempat yang sir, yang pelan, maka juga dibaca pelan, yaitu sholat apa? Sholat zuhur kali sholat asar. Jenengan makmum atau jenengan sendiri atau jenengan jadi imam,
maka zuhur dan asar ini disunahkan dibaca sir. Lalu enek imam lali, akhir semangat dari imam. Zuhur wis kadung ngapal surat Ar-Rahman. Akhirnya lali nek iki salat apa? Salat zuhur. Semangat ternyata diwaos banter. Bagaimana hukumnya? Makruh, tidak sampai membatalkan sholat. Lah apakah perlu disubhanallah? Nek imam apa? Imam sholat zuhur terus dilalap banter karena lebih seneng-senengnya ditunjuk dari imam. Karena pemilihan dilalah terpilih jadi imam, akhirnya subhanan semangat zuhur akhirnya dibuang terus. Ini tidak membatalkan sholat, hanya hukumnya makruh. Sama dengan ketika maghrib dengan pelangkan. Enek imam maghrib sama nane ngerti meneng wae, ilun-ilun bacanya. Ini pun tidak membatalkan sholat, tapi hukumnya makruh. Karena yang sunnah itu yang jahar diwaos jahar, yang sir diwaos sir. Yang sunnah melewat tadab buri kiraatin tadabbur. Apa tadabbur? Angen-angen bacaan, wadikrin dan dikir. Itu sunnah. Jenengan pas sholat setiap jenengan baca itu dengan angen-angen. Gak wajib. Sehingga jenengan sholat sama mana gak ngerti artinya belas. Asal bacaan jenengan bener tetap sah. Kamane bismillahirrahmanirrahim. Jenengan gak ngerti artinya, itu dia tetap sah. Tapi sing apik sing sunnah di dalam membantu kekhusyuan sholat itu jenengan seyogianya paham dengan apa yang jenengan baca. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu jenengan angen-angen itu sangat membantu kekhusyuan sholat. Membantu bukan otomatis dari usul betul, tapi membantu. Mau doa di antara dua sujud, Rabbi firli ya Allah ampunilah aku, warhamni walasi kula, wajibuni tambah kekurangan kula, warfa'ni angkat derajat kula, warzuqni dengan paring rezeki kula, wa afini dengan paringan kesehatan kula, wahdini dengan paringono petunjuk hidayah dhateng kula, wa afini dengan paringono kesehatan kula, wa'fu anilan dengan hapus kesalahan kula. Niku nek jenengan sakit angen-angen itu akan sangat membantu dalam kekhusyuan kita di dalam sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa takbirin, sunnah mulai baca takbir fi kulli khafdin, pada tiap-tiap turun, warokin dan bangun, min ghairi ruku'in, kecuali bangun dari ruku. Maka setiap gerakan ini kita disunahkan baca takbir. Dan takbir ini namanya takbir intikal. Intikal itu ngulang ngalih. Takbir sebagai tanda pergantian gerakan sholat. Semua ketika kita bergerak ini disunahkan baca takbir. Mau ruku, Allahu Akbar. Mau sujud, Allahu Akbar. Bangun sujud, Allahu Akbar. Kecuali ketika bangun dari ruku. Bacaannya apa? Sami Allahu liman hamidah. Khusus bangun dari ruku ini tidak baca takbir. Sebabnya apa? Mungkin dulu saya sudah bercerita. Sebab kenapa kok baca takbir ketika bangun dari ruku diganti dengan Sami Allahu liman hamidah. Saya agak lupa sudah cerita nomor dereng. Bon nomor dereng. Amun nggih. Ya, bon itu. Bon ya serang. Wallahu a'lam bishawab. Tadi Ustaz Biko bahwa dipilih jadi imam semangat-semangatnya. Menurut perasaannya imam, dia sudah membaca Al-Fatihah. Kemudian begitu habis takbir
terus kemudian kita kemudian baca surat yang itu secara untuk mengingatkannya apakah hanya subhanallah, tapi anggapan imam ini sudah membaca Al-Fatihah. Bagaimana cara untuk mengingatkan? Imam belum maca Fatihah. Di subhanallah ini bingung, aku mau buat subhanallah. Wong rumangsane wis baca Fatihah. Enten iki meh kados ngene. Enten imam nang ngisore enek kula. Kula sing arep nyatet dene. Makmum kira-kira linge-linge pripun? Di subhanallah mudeng mboten kira-kira imam di subhanallah. Subhanallah nanti kemeng imamnya bingung, aku ora salah di subhanallah. Padahal dia salah dicatet dulu. Mulanya terus keluar nanti terus kelingan ceritanya Gus Bahak. Gus Bahak itu udah jadi alim, ceritanya dia itu di angkat bapak ya. Besok jadi wong sing alim, enek masalah-masalah sing kudu pecah di antarane. Enek kejadian imam arep ditutup kalau jenenge kok dicopot wis kira kawan arep dicopot niku carane milih makmum iki digolek dalile gak ketemu zaman dulu orang tahu nek imam arep dicopot bunuh tapi ini kan harus ada solusi. Nah akhirnya terus jadi itulah terus hukum fikih itu berkembang terus kan di situ. Lah piye ngoten niku nek diomong subhanallah nganti ping 100 ping 1000 imam gak akan mudeng nek dia harus dicopot bunuh. Jadi keadaan wow, kalau nek perlu mulai di sini ini gak batal. Termasuk nek Fatihah orang nomor subhanallah gak mudeng makmum muni Fatihah. Yo, ben mudeng imame. Nek imam ora dengan ngomong ngono, dia bingung. Subhanallah. Suratnya barane nek gantine. Subhanallah. Suratnya gantine. Subhanallah. Akhirnya apa ya? Piye ngomong. Lah ini kan sesuatu yang perlu dibahas. Nah, ini jadi bahasa masanya di situ. Maka nek ngelike carane itu tidak cukup dengan subhanallah. Saya yakin imam diri dengan kemeng gak akan paham kalau dia ternyata belum baca Fatihah. Maka ada hal-hal yang berbuat yang akhirnya ini tidak membatalkan sholat. Akhirnya dikandani Fatihah, kemudian Iqra Fatihah, bacalah Fatihah. Nek dia paham, maka dia langsung akan mengulang Fatihah. Gitu ya. Kita dulu pernah ada terjadi setelah apa? Setelah itu ada pernah. Saya pernah kali ini. Jadi karena semangat ngapal surat lalu Fatihah ya. Padahal saya lakukan Fatihah. Judulnya kok sholatnya sholat sunnah ya maksudnya. Oke, sekarang ya, kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen. Terima kasih.